Pemirsa, saya percaya kesehatan yang Anda dapat hari ini ketika itu baik, hebat, sehat dan bugar adalah hasil dari apa yang Anda tabur di masa lalu. Tetapi hari ini juga membuka pintu harapan baru untuk kita dapat berinvestasi di masa depan kita dalam hal kesehatan. Selamat datang di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang, salam sehat pemirsa. Narasumbernya kali ini istimewa karena kami undang beliau khusus datang ke Studio 3 Metro TV. Beliau datang dari kota Makassar. Aga Kareba. Baji. Salam sehat. Pak Rusdi. Siap. Tadi nonton video itu, saya minta komentar singkat Bapak tentang video yang selalu kami ulang, tunjukkan pada pemirsa sebagai pelajaran. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah utamakan kesehatan. Karena sehat itu berharga. Bersama dengan dua orang praktisi kesehatan favorit Anda, ada Mbak Rita Ramayulis dan juga Mas Yohanes Kurniawan. Salam sehat. Salam sehat. Yeay. Welcome back, welcome home. Sehari-hari bagaimana rutinitas Bapak itu? Sehari-hari mengajar sama calon perwira pelayaran lah. Oke. Khususnya bagian mesin. Jadi Bapak fokus di teknik sebenarnya, Pak ya? Teknik. Dan apa yang Bapak kerjakan pasti menentukan keselamatan penumpang. Betul, termasuk perlu sehat, perlu tenaga. Iya, setuju. Tolong Bapak kirim salam untuk keluarga Bapak, entah yang ada di Makassar dan sekitarnya, atau yang satu suku juga boleh, Pak. Silakan. Halo, nama saya Rusdi. Kepada seluruh keluarga yang ada di Makassar, khususnya yang ada di daerah Sopeng, jaga kesehatan, jaga kehidupan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Pemirsa, Pak Rusdi siap untuk membagikan cerita hidupnya. Dan sekarang kita kenalan dengan Pak Rusdi lewat profil berikut ini. Rusdi, ia sangat merasakan perbedaan antara dulu sewaktu masih muda hingga ketika usianya menjelang 50 tahun. Dan yang paling terasa adalah tentang kesehatan. Dulu, ia mengaku tubuhnya bisa tampak sehat dan baik-baik saja, walaupun pola makannya tidak terlalu diatur dengan baik. Saya mengalami tekanan darah tinggi dan asam urat. Tensi saya itu 170/110. Mungkin karena saya jarang makan sayur, kemudian suka makan makanan berlemak. Dan puncaknya, 2 minggu setelah diketahui tekanan darahnya tinggi, Rusdi tiba-tiba merasakan vertigo yang begitu hebat. Bahkan, ia sampai merasakan mual dan muntah. Sangat khawatir sebenarnya karena kalau tekanan darah tinggi, itu bisa mengakibatkan stroke. Tak mau kondisinya semakin memburuk, ia pun berkomitmen untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Perubahannya yang pertama adalah tekanan darah saya mulai normal, badan terasa segar, bugar, tidur juga nyenyak. Terima kasih teknologi laser. Terakhir momennya kapan Bapak merasakan vertigo itu dan terganggu apa saat itu? Sebenarnya waktu itu kebetulan di kantor ada acara. Nah, sambil nonton, saya duduk di kursi, tiba-tiba pusing. Muter-muter itu kepala rasanya. Kadang terputar ke bawah, ke samping. Pada saat mutar ke bawah, ini yang membuat muntah. Pusingnya beda sama pusing mabok laut? Beda. Beda sekali. Tapi mumpung lagi bahas vertigo, kita main kuis, benar atau salah. Vertigo adalah penyakit. Benar atau salah, Pak Rusdi? Benar, karena orang selalu mengatakan saya sakit vertigo. Iya. Bahasa awamnya gitu ya? Iya. Kenapa nggak masuk kantor? Saya lagi sakit vertigo. Iya. Oh, jadi penyakit ya? Penyakit. Oh, I see. Benarkah demikian? Vertigo ini ada 2 jenis. Ada vertigo perifer. Nah, vertigo perifer ini disebabkan karena gangguan keseimbangan pada telinga. Dan yang kedua, vertigo sentral. Vertigo sentral itu terjadi akibat gangguan keseimbangan pada otak. Kadang kita berpikir bahwa vertigo itu merupakan suatu penyakit. Tetapi vertigo itu merupakan suatu gejala. Gejala dari beberapa kondisi penyakit. Salah satunya hipertensi. Kemudian stroke. Gejala stroke juga bisa menimbulkan gejala vertigo. Kemudian yang berikutnya hiperkolesterol. Kemudian gangguan telinga yang tadi saya sudah jelaskan bahwa gangguan keseimbangan pada telinga juga menyebabkan gangguan vertigo. Jadi ketika pemirsa
itu mengalami suatu gejala vertigo, langsung periksakan ke dokter untuk mengetahui penyakit apa yang mendasarinya. Jadi, pernyataan vertigo adalah penyakit adalah pernyataan yang salah. Bapak waktu ngalamin vertigo yang pusing sampai muntah di kantor itu, Pak, saat Bapak lagi duduk, setelah itu ditensi nggak? Ditensi Berapa? 175. Pak Rusdi tahu nggak komplikasi yang bisa muncul gara-gara hipertensi yang tak terkendali? Mungkin stroke ya. Iya. Betul. Dan komplikasinya Bang Joki kan nggak hanya dengan stroke aja. Bisa pecah pembuluh darah ke jantung, bisa serangan jantung. Kalau ke ginjal, bisa gagal ginjal kronis. Jadi bukan suatu hal yang sepele kalau bicara tentang tekanan darah tinggi. Tapi kan sekarang sudah terkendali toh. Sekarang berapa, Pak? 135. Nah, Oh, ini dia. luar biasa Iya, penurunannya, benar. Ini dia. 170 ke 135. Ini ada upaya berarti ya. Ya. Apa yang Bapak rasakan di tubuh Bapak selain daripada tensinya sudah mulai terkendali setelah pakai laser? Ceritain deh. Sebenarnya pakai laser itu semenjak tahun 2012. Cuma sempat vakum, saya hanya menggunakan sekitar 2 tahun rutin. Setelah itu karena saya merasa tidak ada apa-apa dalam tubuh saya sehat rasanya. Iya. Jadi saya berhenti menggunakannya. Mungkin 1 hari pakai, 1 bulan lagi tidak pakai, gitu, tidak rutin lah. Oke. Nah akhirnya waktu tahun 2022 saya ceritanya mau donor darah waktu itu. Jadi saya pergi tensi. Dokternya bilang, Bapak tidak bisa donor sekarang, tensinya tinggi, 170/110. Wah, kaget saya. Akhirnya mungkin dari situ saya kepikiran terus bahwa kok tiba-tiba tensi saya tinggi seperti itu. Iya. Akhirnya berlanjut, jatuhlah itu setelah 1 minggu karena vertigo. Yang pusing sampai mual. Iya, Entah itu. betul. Jadi sejak Bapak mengalami vertigo, tahu bahwa tensinya tidak terkendali, Bapak mulai rutin menggunakan laser ya? Iya, saya keluar dari rumah sakit ini, saya rutin menggunakannya. Setiap hari kalau pagi, bangun pagi saya gunakan selama 1 jam. Kemudian sore sebelum tidur saya juga gunakan 1 jam. Nah baru yang terakhir kemarin ini 2 hari saya menggunakan karena saya diberitahu siapa ya, bahwa itu pakai juga yang di hidung. Intranasal. Itu saya tidak pernah pakai selama ini. Nah setelah saya pakai, tubuh saya itu terasa ringan, segar. Iya. Setelah saya pakai itu. Jadi setelah saya pakai dua-duanya itu, tidur saya nyenyak sekali. Wah, mantap ini. Bagus ini. Tadi waktu Bapak terbang dari kota Makassar ke kota Jakarta juga Bapak pakai kan lasernya? Lasernya saya bawa. Karena kan hanya saya pakai 1 jam. Jadi sebelum saya terbang saya sudah pasti pakai. Oh. Jadi ini kemanapun Bapak pergi, dinas, Saya bawa. laser selalu dibawa? Selalu saya bawa. Mantap. Karena memang mudah penggunaannya ya Pak ya, Iya. mudah, Portable kan? portable dan kemudian praktis gitu ya. Jadi pemirsa, kalau kita menggunakan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri, di tangan kiri kita ini ya, di pergelangan tangan itu ada titik-titik akupuntur. Di situ akan bekerja pada beberapa titik ya, masuk melalui kulit teratas yaitu kulit terluar epidermis, kemudian ke dermis, lanjut ke hipodermis dan sampai ke pembuluh darah. Nah, ketika sampai ke pembuluh darah itu akan terjadi stimulasi pada darah untuk mengeluarkan nitrat oxide. Nah, Pak Rusdi, nitrit oxide ini ya, itu adalah zat yang sesungguhnya diproduksi oleh pembuluh darah kita, tetapi pada kondisi tertentu dia dibutuhkan dalam jumlah yang tinggi atau memang dibutuhkan untuk diproduksi lebih banyak ya. Dan tugasnya adalah membuat pembuluh darah menjadi lebih lebar sehingga sirkulasi darah mengalir dengan lancar dan kemudian membuat pembuluh darah elastis. Ketika pembuluh darah itu elastis dan kemudian mengalami vasodilatasi, maka pada saat itu tekanan darah akan terkendali. Pada kasus-kasus dengan hipertensi, hiperkolesterol atau diabetes, ini akan terjadi perlengketan dari sel darah merah. Nah, ketika terjadi perlengketan sel darah merah ini, dia akan menggumpal, akan terjadi sumbatan. Nah, sumbatan ini akan terbentuknya trombus. Nah, trombus ini ketika terjadi sumbatan pada pembuluh darah di otak, ini akan memicu munculnya stroke. Atau pada telinga, ini akan menyebabkan keluhan vertigo. Atau pada jantung, itu akan terjadi serangan jantung. Nah, ketika laser itu digunakan, laser akan memecah
trombus ini atau gumpalan darah sehingga aliran darah itu menjadi normal kembali. Nah, hal ini akan membantu untuk penanganan dari hipertensi, dari penyembuhan stroke atau dari sumbatan pada pembuluh darah jantung. Teknologi laser yang digunakan Pak Rusdi ini yang telah menolong beliau untuk mendapatkan kualitas kesehatan yang meningkat, namanya adalah dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Ini alat kesehatan yang telah mendampingi masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Spesifikasi dari alat ini adalah dengan 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut sudah diatur sedemikian rupa, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dari dokter laser atau Aculaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya tentu Anda dan saya nggak punya keinginan atau mimpi cita-cita untuk kena penyakit komplikasi berbahaya. Seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Produk Aculaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Jadi pastikan Anda mendapatkan produk asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Apapun profesi Anda dan berapapun usiamu saat ini, saat mengerti apa yang kami jelaskan, maka gunakan dokter laser atau Aculaser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah yang menentukan kualitas hidup Anda. Segera atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Penyakit diabetes. Bapak kan role model ya, mentor gitu. Ya. Tapi kemudian Bapak nggak menjaga kesehatan, kolaps bahkan. Iya. Bagaimana rekan-rekan kerja Bapak? Bagaimana taruna-taruna itu? Betul. Itulah yang menjadi kepikiran juga. Karena kalau misalnya saya tidak mengajar, maka taruna-taruna ini pastinya akan merasa kehilangan. Apalagi yang terkait dengan orang-orang atau taruna-taruna yang teknik. Itu sangat membutuhkan. Nah, cuman kan kita bicara dari tadi tekanan darah ya. Kalau yang profil lain bagaimana? Misalnya asam urat begitu tinggi nggak Pak? Asam urat saya cukup tinggi. Oke, sampai berapa? 7 kalau saya tidak salah kemarin terakhir. Baik, nah sekarang? 6,9 apa 6, tapi naik 1 digit Naik lah. 1 digit. Untuk kolesterolnya Pak? Kolesterol menurut dokter normal, tapi saya lupa waktu itu berapa. Bapak pernah punya masalah dalam tidur ya? Kalau tidur, kadang saya bangunnya 3 kali. Dalam 1 kali tidur malam hari. Semalam itu ya. Tidak nyenyak lah harinya. Iya, tidak nyenyak. Dan belayar itu pekerjaannya berat juga bukan Pak? Sangat berat, Sangat karena berat ya. kerjanya 24 jam. Itu juga berdampak pada jam tidur, berdampak juga pada fluktuasi tekanan darah, karena bekerja 24 jam tanpa istirahat. Saya percaya Mbak. Ya. Ditambah lagi mungkin pola makannya nggak sesuai ya. Jarang makan sayur, banyak makan berlemak-berlemak, santan. Nah, itu pasti akan meningkatkan resiko hipertensi tuh. Nah, pemirsa, ini penting. Tahukah Anda pemirsa, diet rendah serat picu tensi tinggi. Tadi dikatakan serat rendah memicu tekanan darah tinggi, jawabannya adalah betul sekali, tetapi penjelasannya saya balik ya. Mari kita lihat gambar berikut ini. Serat itu salah satu zat gizi makro yang tidak bisa menghasilkan energi di tubuh kita, tetapi dia penting untuk proses pencernaan dan metabolik. Sumbernya sayur, itu sumber serat, buah sumber serat, protein nabati ya sumber serat, kemudian makanan pokok indeks glikemik rendah seperti jagung, kentang dan umbi-umbian itu juga sumber serat. Jadi ada 4 sumber serat yang kita dapatkan dari makanan. Ketika diasup dalam jumlah cukup, dia merupakan makanan dari mikrobiota usus. Jadi mikrobiota usus akan mendapatkan makanan, berkembang dan melakukan proses fermentasi menghasilkan asam lemak rantai pendek. Nah, asam lemak rantai pendek seperti asetat, propionat dan
dan butirat itu akan menstimulasi penurunan tekanan darah dalam tubuh seseorang. Jadi hubungannya bermakna sekali antara asupan serat dengan penurunan tekanan darah. Nah, sebaliknya kalau asupan seratnya rendah tentu tekanan darah akan meningkat. Dengan demikian kita simpulkan makna dari diet itu bukan hanya sekedar membatasi makanan loh, bukan berarti Pak Rusdi nggak boleh makan berlemak, boleh. Bukan berarti nggak boleh makan yang bergaram, boleh aja. Tetapi harus diseimbangkan. Makanya makna diet itu bukan pembatasan makanan, tapi pengaturan makanan. Ini pertanyaannya pemirsa ini. Iya. Apa pula teknologi laser yang ada di pergelangan tangan dengan yang dimasukkan ke rongga hidung yang juga dipakai Pak Rusdi? Ya, seperti pemirsa ketahui bahwa teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan itu mempunyai ekstensi. Salah satunya adalah intranasal laser. Nah, intranasal laser itu ketika digunakan, dia akan melebarkan pembuluh darah di area rongga hidung. Nah, pembuluh darah area rongga hidung ini akan terkait dengan pembuluh darah di otak. Jadi ketika digunakan teknologi laser intranasal, ini akan membantu pada pemulihan pasca stroke, kemudian akan mencegah terjadinya stroke berulang pada pasien-pasien yang sering mengalami migrain, vertigo, atau sinusitis, ini akan terbantu. Kemudian akan mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Kemudian kalau misalkan pemirsa mengalami gangguan pada penglihatan, ini akan terbantu. Dan salah satu efek dari penggunaan intranasal laser adalah untuk mencerahkan wajah. Karena laser akan meregenerasi sel-sel di area wajah sendiri. Jadi begitu pentingnya intranasal laser itu harus digunakan berbarengan dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan. Ketika teknologi laser digunakan pada kita pakai yang malam hari dulu, ketika malam hari digunakan dan juga pakai ekstensi intranasal tadi, maka otak akan mengeluarkan hormon melatonin. Melatonin ini hormon yang membuat seseorang bisa tidur dengan nyenyak. Nyenyak dalam arti kata pemirsa, tidurnya berkualitas, baik kuantitasnya ataupun kemudian kedalaman tidur itu sendiri. Dan tidur itu adalah suasana di mana tubuh kita akan melakukan peningkatan produksi hormon pertumbuhan untuk recovery seluruh sel kita. Tapi kalau kita pakai pagi hari atau siang hari seperti yang harus digunakan juga, justru dia menstimulasi otak mengeluarkan hormon serotonin. Serotonin ini hormon, kita sebutnya hormon produktivitas. Karena semakin tinggi serotonin diproduksi di pagi, di siang hari pada tubuh kita, maka kita makin punya tenaga, maka kita makin produktif. Jadi pas banget Pak Rusdi pagi bekerja, mengajar dengan serotonin yang cukup, dan kemudian malam beristirahat, merecovery sel tubuh kita dengan melatonin yang cukup. Jadi pemirsa yang memiliki masalah sama, tidur tidak berkualitas atau tidak berenergi sepanjang pagi dan siang hari, lakukan perubahan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser secara teratur. Jadi sekarang ini pakai 2 kali sehari, Pak? 2 kali sehari, kadang-kadang saya pakai malah 3 kali. Jadi kalau merasa badan saya agak lemas, pakai lagi. Sebenarnya di 2 kali itu sudah merupakan sesuai dengan anjurannya. Iya, anjurannya seperti itu. Di rumah ada keluarga yang pakai juga lasernya bersama Bapak? Pergantian? Kalau lagi di Jakarta istri pakai. Oke. Jadi beliau juga mulai menggunakan. Nah, ada keluhan nggak Pak istri? Kesehatan tertentu? Ada gejala gula. Iya. Maka sebenarnya disarankan juga untuk pakai secara rutin teknologi laser, Pak. Karena kan bantu kendalikan diabetes juga. Ada nggak pengalaman orang-orang pada nanya ke Bapak misalnya? Oh, kalau itu banyak. Banyak yang nanya itu. Nah. Bahkan terakhir kemarin direktur saya sudah beli. Nanya itu karena apa? Dia melihat apa dari Bapak sejak Bapak pakai laser? Kan saya selalu pakai kalau masuk kantor. Iya. Dia nanya, apa itu kamu pakai? Jam atau apa? Saya bilang bukan, ini laser. Nah, terus dia bilang, apa fungsinya? Saya bilang, yang saya tahu itu melancarkan peredaran darah. Oke. Saya minta Bapak untuk mengajak pemirsa yang belum pakai teknologi laser untuk pakai juga seperti Bapak. Khususnya yang punya masalah hipertensi loh, sama seperti Bapak. Silakan Pak Rusdi. Bagi pemirsa yang melihat tayangan ini, saya berharap bisa mengikuti apa yang saya sudah lakukan, karena kesehatan itu sangat penting. Tidak ada artinya yang namanya harta kalau kita tidak sehat. Dengan sehat, semuanya bisa berjalan dengan lancar, termasuk dengan kebahagiaan bersama keluarga. Amin. Ya. Salam sehat, salam Go Healthy. Wah, Semangat. mantap.
Pemirsa, di obrolan kami barusan ini Go Healthy, semua yang kami perbincangkan dengan narasumber ini tidak ada rekayasa. Dan apa yang menjadi pengalaman Pak Rusdi itu sungguh-sungguh terjadi. Mulai dari vertigonya, hipertensinya, termasuk beliau menangani masalah kesehatannya dengan menggunakan teknologi laser yang disebut dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Ini populer, revolusioner. Alat kesehatan yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir ini telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya. Alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Sehingga harapannya kita bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Ayo pemirsa, take action. Dapatkan Accu-Laser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami. Caranya kemana ya? Teleponnya kemana ya? Ada nomor kan muncul di layar kaca saat ini. Dan nanti yang ngobrol sama Anda di sambungan telepon adalah tim call center dari Gogomol. Dengan cara tersebut Anda akan merasa lebih tenang karena Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi yang dari Gogomol. Sekaligus saya tegaskan kembali bahwa produk Accu-Laser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Selamat mencoba, merasakan kebaikan-kebaikannya, dan lanjutkan terus pola hidup sehat Anda. Jangan mundur dari kedisiplinan pribadi. Siapapun Anda, profesi Anda, gunakan teknologi laser yang disebut dokter laser atau Accu-Laser. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.